Saya akan mempresentasikan tentang ekologi krisis. Yang baik untuk dilakukan adalah mengurangi pemakaian tisu sekali pakai dan menggantinya dengan menggunakan sapu tangan dan serbet. Yang baik dilakukan adalah melanggan moda transportasi umum yang syukur berbasis energi ramah lingkungan, dan ketika terpaksa harus punya kendaraan roda 2, maka memilih menggunakan sepeda listrik dan bukan motor bensin dengan cc yang besar. Yang baik dilakukan adalah memilih penggunaan alat listrik yang berdaya watt rendah dan irit, memilih kulkas yang bukan berbasis freon karena freon berbahaya bagi lapisan atmosfer bumi. Yang baik dilakukan adalah hidup secara minimal, seperti gaya modis orang-orang Jepang modern yang hidup secara sederhana, meminimalkan perabot-perabotnya, hanya menggunakan yang paling penting, dan sedapat mungkin alat-alatnya itu terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang dan ramah lingkungan. Tidak menggunakan sendok garpu plastik sekali pakai, tapi sendok garpu berbahan kayu atau bambu, dan hanya mangkok piring makan yang memang dibutuhkan. Tidak melakukan penimbunan alat-alat makan dan peralatan dapur seolah mereka adalah pengusaha catering, seperti yang dilakukan ibu-ibu kita dan ibu-ibu milenial saat ini di negeri kita. Yang baik untuk dilakukan adalah sedapat mungkin menggunakan energi yang dapat diperbaharui dan bukan menggunakan bahan bakar fosil, energi yang sangat boros dan polutif. Sedapat mungkin mendukung energi yang terbarukan seperti panel surya untuk listrik dan kincir angin untuk generator listrik, atau kincir air untuk PLTA, dan bukan pembangkit listrik berbahan batu bara untuk pembakarannya. Yang baik dilakukan adalah tidak merespon gaya hidup boros, polutif, suka nyampah, dan menguras sumber daya alam seperti kebiasaan rakyat RRC, hemat air, hemat energi, dan melakukan penggunaan moda listrik sebagai ganti motor atau moda berbahan bensin atau energi fosil lainnya, termasuk tidak nyampah dan boros dengan membuang kuota internet, tetapi memaksimalkan penggunaan media dengan bijak dan bercengkrama dengan manusia secara real time dan manusiawi. Pengertian etika adalah etika adalah norma ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman suatu individu. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. 2. Apa yang membuat seorang menjadi kaya itu etis atau tidak? Ya, etis. Kalau menjadi kaya dia menjadi tekun daripada orang lain, ia lebih melayani, dia mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih manusiawi. Menjadi kaya dia lebih baik dan lebih jujur, rajin, dan berbuat baik tidak etis.
Seseorang itu dapat menjadi kaya dan cara kayanya dapat secara etis, misalnya karena kreativitasnya menjadi kaya, dia menjadi tekun dari orang lain dan ia lebih melayani sehingga layanannya laris diandalkan pelanggan. Dia mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih manusiawi, menjadi kaya, dia lebih rajin dan jujur dengan berbuat baik sehingga tokonya selalu ramai karena pelanggan yakin bila mereka berbelanja mereka enggan bakalan ditipu. Contohnya Mark Zuckerberg. Jadi kaya raya karena secara kreatif dia membuat medsos, Facebook dan turunannya sehingga orang pun berdagang di Facebook dan bukan di televisi atau koran dan media perikanan reguler yang lazim. Menjadi kaya itu tidak etis jika untuk mencapai kekayaan orang menggunakan cara-cara yang tidak jujur, misalnya dengan menipu dan memperdaya orang lain, menggunakan cara jahat dan tidak baik dan tidak manusiawi serta cara-cara ketamakan dan kerakusan. Freeport itu tidak etis karena menguras hasil bumi Papua, tembaga dan emas, merusak gunung suci suku Papua Amukeme yang memandang gunung sebagai ibu mitologis mereka. Freeport itu tidak etis karena masyarakat Papua dan bangsa Indonesia tidak mendapat manfaat lebih baik, padahal di negara Brunei yang hanya mengandalkan gas alam saja, Brunei makmur dan rakyatnya mendapat banyak kemanfaatan dari kekayaan alam mereka yang hanya berupa gas alam. Demikian pula Kuwait yang makmur karena minyak bumi, padahal tambang emas lebih berpotensi memakmurkan daripada tambang gas dan minyak, yang dalam hal ini nyaris semua tambang hasil bumi. Kita Indonesia mempunyai semua tambang yang penting. Tidak dapat saya kaji secara ilmiah dan berbasis data, namun secara nalar saya yakin ada sesuatu yang salah dengan Freeport, dengan sistem pembagian hasilnya bagi masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Demikian berlaku kepada dan untuk anak keturunan Pak Harto, Presiden RI kedua. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you guys. Bye bye.